Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzala ayata wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada kaum muslimin muslimat, seluruh pemirsa UB TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dalam kesempatan Ramadan ini kita masih diberikan kesemangatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk ta'allum, untuk mengaji, untuk mendalami ilmu agama dalam kajian-kajian yang diselenggarakan oleh UB TV pada sore hari ini. Maka tentu kita bertanya kepada diri kita sendiri, apa sih sebenarnya fungsi untuk kita mengikuti kajian Islam? Maka saya akan menyampaikan bahwasanya fungsi utama untuk kita mendalami agama Islam, selalu semangat untuk ta'alum, itu adalah supaya kita tidak termasuk golongan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, muzabzabina baina dzalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula, yakni bukan termasuk golongan orang-orang yang bingung, yang tidak tahu arah kemana tujuan hidup. Maka dengan mengaji kita akan menjadi manusia yang punya prinsip, yang punya pendirian, yang punya jalan hidup yang terang benderang, punya visi misi yang jelas. Maka dari itu sungguh amat beruntung kita apabila sampai saat ini kita masih semangat untuk belajar memperdalam ilmu agama Islam. Pemirsa UB TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pada saat kita tahu betapa pentingnya sebuah ilmu, maka disitulah Allah memberikan iming-iming yang sangat mulia. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, yakni orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan diberikan derajat yang mulia di sisinya. Dan juga kita tahu bahwa sesungguhnya paling penting di dalam amal itu adalah ilmu. Sebelum kita merealisasikan sebuah amal ibadah, maka ilmu itulah yang terpenting. Kenapa demikian? Karena salah seorang ulama di dalam syairnya mengatakan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Sesungguhnya orang yang beramal, orang yang puasa, orang yang sholat, orang yang zakat, orang yang beribadah haji dan ibadah-ibadah lainnya tanpa dilandasi dengan ilmu, maka sesungguhnya amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala tertolak dan tidak diterima. Na'udzubillahi min dzalik. Maka tentu kita tidak ingin seperti itu. Pemirsa UB TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian ingin saya sampaikan bahwa salah satu ajaran Islam yang perlu kita ketahui adalah bagaimana pentingnya menjadikan Al-Quran sebagai obat pertama dan paling utama untuk segala penyakit. Banyak problematika masyarakat di tengah-tengah kita. Masalah rumah tangga yang selalu ribut di dalamnya. Kemudian masalah bisnis kita, jual beli kita, warung kita, yang selalu ada yang mengganggu. Ataupun mungkin kenakalan-kenakalan remaja yang tidak lagi bisa dibendung.
atau mungkin permasalahan-permasalahan pelik yang lain yang di situ mungkin kita bingung akan solusinya. Maka dari itu saya akan menyampaikan bahwa inilah solusi yang terbaik dari segala permasalahan kita, yakni Al-Quran. Pemirsa UBTV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Al-Quran ini adalah obat. Mungkin setiap hari atau seringkali kita saat sakit, yang pertama kali di dalam benak kita adalah kita minum obat. Kemudian ataupun mungkin saat kita sakit, yang paling teringat kita adalah rumah sakit atau mungkin pergi ke dokter dan lain sebagainya. Tetapi di tengah-tengah Ramadan inilah, dengan berkah Ramadan ini, marilah kita belajar mendalami ilmu. Salah satu ilmu agama Islam yang diajarkan adalah tentang Al-Quran sebagai obat. Maka saya ingin mengajak kepada seluruh pemirsa UBTV dimanapun Anda berada, bahwa apabila kita mempunyai masalah, mempunyai penyakit yang kita derita, mempunyai masalah di dalam rumah tangga kita, di dalam bisnis kita, ataupun di dalam pergaulan masyarakat kita, maka Al-Quranlah ayo kita jadikan solusi pertama. Pemirsa UBTV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bagaimana cara menjadikan Al-Quran ini sebagai obat pertama dan paling utama untuk segala penyakit? Maka yang pertama adalah yakin. Pertama adalah yakin. Dengan keyakinan itulah kita akan bisa merasakan energi Quran ini yang luar biasa. Merasakan betapa hebatnya Al-Quran ini sebagai mukjizat yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Muhammad. Maka pertama adalah yakin. Maka pentingnya yakin itu luar biasa. Sebagian ulama mengatakan al-qalilu minal yakini khairun minal katsiri minal ilmi wal amal. Keyakinan yang ada di dalam hati kita meskipun itu sedikit, sesungguhnya itu lebih baik daripada amal dan ilmu meskipun itu banyak. Maka pondasi pertama menjadikan Al-Quran sebagai obat adalah yakin. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran yang dimana di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang fungsinya bisa untuk dijadikan syifa ataupun obat. Kemudian Al-Quran juga sebagai rahmat. Nah, Al-Quran sebagai obat dan juga sebagai rahmat untuk siapa? Lil mu'minina, bagi orang-orang yang yakin. Bagi orang-orang yang yakin. Kemudian, pemirsa UBTV yang dirahmati Allah, yang kedua untuk menjadikan syarat ataupun prinsip untuk menjadikan Quran sebagai obat yang pertama dan paling utama, yang kedua adalah kita yakin bahwa pemilik segala prioritas, hak prerogatif itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Kita yakin bahwa sesungguhnya yang memberikan penyakit, yang memberikan ujian hidup, yang memberikan permasalahan hidup adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita juga harus yakin bahwa yang memberikan kesembuhan, yang memberikan solusi, yang menyelesaikan semua permasalahan kita adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sakit, siapakah yang memberikan sakit kita? Allah. Dan tentu saat kita sakit, yang memberikan kesembuhan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Maka sesungguhnya yang memberikan penyakit adalah Allah dan yang menyembuhkan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin,
Pemirsa UBTV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah kita semua yang sakit haruslah yakin bahwa penyakit yang kita derita, meskipun separah apapun penyakit itu, maka sesungguhnya penyakit pasti ada obatnya. Apa kata Rasulullah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim? Maka kata Rasulullah, an Jabirin, diriwayatkan dari sahabat Jabir, yaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, likulli da'in dawa, setiap penyakit pasti ada obatnya. Fa idza asabat dawa'ud da, pada saat obat ini cocok dengan penyakit tersebut, maka baro'a biiznillahi azza wa jalla, maka penyakit itu akanlah sirna, akanlah hilang, akan sembuh, yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kepada seluruh pemirsa UBTV, mungkin jika ada keluarga kita yang sakit, mungkin diri kita yang sedang berbaring di rumah sakit, atau di mana saja yang mengalami permasalahan-permasalahan yang pelik, maka janganlah khawatir. Rasulullah sudah memberikan kabar gembira kepada kita semua. Apa kabar Rasulullah tersebut? Kabarnya yakni semua permasalahan pasti akan ada obatnya. Semua permasalahan pasti insya Allah hilang di saat Allah menghendaki. Pemirsa UBTV yang dirahmati oleh Allah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, kita harus sadar jikalau kita sakit separah apapun itu, jikalau kita bangkrut atas bisnis-bisnis kita yang mungkin selama ini kita bangun, susah payah kita bangun, mungkin permasalahan rumah tangga kita hancur berantakan, dan lain sebagainya. Atau yang paling saat ini sering terjadi adalah anak cucu kita yang nakal, susah untuk kita nasihatin. Maka dari itu sadarlah wahai pemirsa, bahwa sesungguhnya semua ujian hidup, penyakit yang kita derita, masalah-masalah yang kita hadapi saat ini tidaklah lain karena ulah diri kita sendiri. Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, Bismillahirrahmanirrahim, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Sesungguhnya sudahlah tampak kerusakan di bumi dan di lautan. Itu tidaklah lain karena ulah diri kita sendiri. Artinya apa? Kerusakan, sakit yang ada di dalam tubuh kita ini, itu tidaklah lain mungkin karena pola makan kita yang buruk. Mungkin kita tidak menjaga kesehatan dengan baik. Maka pemirsa UBTV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selain Al-Qur'an, pahala saat kita baca, pahala saat kita fahami, itu juga pahala saat kita jadikan sebagai obat untuk penyakit kita dan sebagai solusi untuk permasalahan-permasalahan kita. Kemudian pemirsa UBTV yang dirahmati oleh Allah, yang kelima, prinsip untuk menjadikan Al-Quran sebagai obat pertama dan yang paling utama untuk segala penyakit adalah istighfar dan taubat. Setelah kita sadar bahwa ujian hidup kita ini, penyakit yang kita derita adalah ulah diri kita sendiri, mari kita banyak beristighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah, at-taibu kaman la dzambalah. Sesungguhnya orang yang bertobat ini seperti orang yang tidak mempunyai dosa. Maka dengan 5 prinsip inilah, saat kita teguh istiqomah memegang prinsip tersebut, maka fa insyaallah apapun permasalahan, penyakit yang kita derita, insyaallah Al-Quran menjadi obat dan Allah menyembuhkan dan memberikan solusi dengan barokah Al-Quran. Pemirsa rahimakumullah,
Hal tersebut itu tidaklah asing di tengah-tengah kita, bahwa teknik tersebut menjadikan Quran sebagai obat itu bisa disebut dengan ruqyah atau disebut dengan terapi Qurani. Kemudian mungkin di benak pemirsa UBTV ada yang bertanya, ada Rasulullah menyampaikan bahwa sesungguhnya ruqyah, jimat, dan lain sebagainya itu adalah termasuk syirik. Maka saya juga ingin menyampaikan apa sih definisi ruqyah. Ruqyah secara bahasa itu adalah perlindungan. Doa, jampi-jampi, suwuk, mantra itu secara bahasa. Tetapi secara istilah Islam, yang dimaksud ruqyah itu adalah du'aun wa ta'widun bi qiraati syai'in minal Qur'anil Karim wa asma'illahi ta'ala wa sifatihi ma'al ad'iyati asy-syar'iyyati bil lisanil arabiyyi aw bima yu'rafu ma'nahu ma'an nafsi li raf'il illati wal maradi aw li jami'il hajati al mukhtalifati. Sesungguhnya secara bahasa ruqyah itu adalah doa ataupun perlindungan dengan membaca sebagian ayat-ayat Al-Quran, juz dari Al-Quran, bagian dari Al-Quranul Karim, dan juga dengan menyebut nama-nama Allah dan sifat-sifatnya Allah, disertai dengan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah, doa-doa yang syar'i dengan menggunakan bahasa Arab ataupun dengan menggunakan bahasa yang bisa difaham serta ada hembusan. Tujuannya apa? Doa dan perlindungan tersebut liraf'il illati, untuk menghilangkan penderitaan, wal maradi, dan penyakit, auli jami'il hajati al-mukhtalifati, atau untuk tujuan-tujuan hajat yang kita kehendaki. Maka dengan hal tersebut, definisi yang jelas bisa kita fahami. Sesungguhnya ruqyah itu adalah sebuah doa dan mohon perlindungan kepada Allah dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Apakah ini tidak boleh? Tentu jawabannya saat ruqyah dengan menggunakan prinsip ini, definisi ini, maka itu diperbolehkan. Kemudian sebagian ulama Al-Hafidz Ibnu Hajar juga mengatakan tentang definisinya ruqyah. Ar-ruqyatu ma hiya ruqyah? Apa sih definisinya ruqyah? Maka beliau menyampaikan ar-ruqyatu kalamun yustasfa bihi min kulli aridin yamurru bil insan. Bahwa ruqyah itu adalah ucapan yang dibaca untuk kesembuhan segala macam gangguan atau segala penyakit yang diderita oleh manusia. Ini ruqyah. Pemirsa UBTV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan hal tersebut Imam Qurtubi menyampaikan fihi dalilun ala jawazir ruqa wa tatabbubi bima la darara fihi. Maka hadis-hadis tersebut menunjukkan definisi tersebut, dan juga hadis-hadis Rasulullah tentang ruqyah itu menunjukkan diperbolehkannya kita ruqyah, melakukan ruqyah dan juga berobat dengan menggunakan Al-Quran ataupun asmanya Allah ataupun sifatnya Allah ataupun dengan bahasa-bahasa Arab yang di situ tidak bertentangan dengan syariat Islam ataupun dengan bahasa-bahasa lain tetapi difaham maknanya. Maka
Pemirsa UBTV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Kisah. Sebuah kisah diceritakan bahwa dulu ada keluarga Amr bin Hazm itu menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bercerita kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bahwa sesungguhnya dulu di zaman jahiliyah kami itu mempunyai teknik ruqyah, yang dengan ruqyah itu saya bisa mengobatin orang yang terkena sengatan kalajengking." Kemudian mereka menunjukkan cara teknik tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hadapan Rasulullah, keluarga Amr bin Hazm mempraktekkan, menunjukkan cara teknik pengobatan tersebut. Maka setelah Rasulullah melihat praktek tersebut, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ma'aro ba'san. Saya tidak melihat ini masalah, alias ini tidak apa-apa. Terus apa kata Rasulullah lagi? Man istata'a ayang fa'a akhahu fal yang fa'hu. Apabila kalian, barang siapa, termasuk kita, kalian semuanya, itu mampu memberikan kemanfaatan kepada saudaranya, maka berikanlah kemanfaatan tersebut. Maka pemirsa UBTV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang hadis tidak diperbolehkannya ruqyah, tidak diperbolehkannya memakai jimat dan lain sebagainya, itu digarisbawahi pada saat tidak menggunakan ayat Al-Quran, tidak menggunakan nama dan sifatnya Allah, dan juga tidak memakai bahasa Arab ataupun bahasa yang tidak bisa difahami. Barulah hal tersebut itu tidak diperbolehkan. Oleh sebab itu, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dalam kesempatan sore ini di bulan Ramadan ini bermanfaat untuk kita semuanya dan menjadikan kita semuanya, seluruh umat Islam, yakin bahwa kita bisa berobat dengan Al-Quran, bahwa sesungguhnya kita bisa meruqyah diri kita sendiri, bahwasanya Al-Quran ini bisa menjadi obat untuk siapa saja, untuk semua makhluknya Allah, baik untuk manusia, golongan jin, ataupun hewan-hewan dan pepohonan. Yakinlah seperti itu. Idzil fata hasba tiqatihi rufi wa kullu malam ya'taqid lam yantafi. Maka kita akan menjadi manfaat di saat ada keyakinan dalam diri kita. Sekian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.